Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kampung Insan yang berantakan ini guys. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula, buat teman-teman semua yang masih mau mencoba usaha budidaya jamur tiram. Semoga kalian mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu manfaat yang bisa kalian terapkan dalam usaha kalian. Yang belum bisa buat log, semoga cepat bisa buat. Yang belum bisa buat F2, semoga cepat bisa. Yang belum mengerti perawatannya, semoga cepat mengerti, cepat paham. Nah, jadi nggak harus bisa buat log, kalian bisa sukses dengan cara menjual jamur, bahkan lebih tinggi lagi prospek keuntungannya ya guys ya. Kalian nggak capek, kalian cuman hanya fokus cari pemasaran, banyakin backlog. Nah, kalau udah pasarnya banyak, backlognya banyak, ya udahlah. Nah, nggak perlu capek-capek buat log, tinggal pesan aja sama yang tukang buat log, biar mereka yang capek, biar mereka yang mengejar target, tapi kalian cukup mencari pasar yang bagus. Karena kalau jadi insan seperti itu ya guys ya, kalau misalkan harga ataupun kualitas backlog di sekitar insan ini memang benar-benar bagus, ya udah insan sebenarnya males sih buat backlog ini guys, capek ya guys ya. Tapi berhubung karena memang ya gimana ya, insan bukan bilang kualitas backlognya nggak bagus, tapi cuman insan kurang yakin aja, lebih yakin, lebih serak kalau buat sendiri. Sekaligus insan membantu teman-teman yang mungkin belum bisa buat backlog, mungkin yang belum punya pekerjaan, mungkin yang belum bisa besar usahanya. Jadi mungkin membantu mereka lah sedikit demi sedikit untuk mendapatkan usaha, merintis usaha, menjadi seorang petani jamur tiram, buatkan backlog untuk mereka. Nah, makanya kebanyakan ya backlog insan itu kebanyakan untuk para mitra, untuk buatkan mitra-mitra orang-orang. Sampai di Kampung Insan sendiri jamur rata-rata hanya 5-10 kilo per hari. Insan udah punya spinner tapi nggak jalan-jalan jamur crispy-nya. Itu tadi guys, karena memang jamurnya nggak bisa difokuskan banyak, ada rak banyak, tempat banyak, tapi ya itu tadi hanya untuk menyimpan, untuk inkubasi backlog. Jadi untuk perharinya itu bisa panen sekitar 20-35 kilo. Nah, itu kalau misalkan untuk jamur crispy sama untuk pasar mentah insan mungkin udah aman. Kalau insan mau cari amannya aja guys, tapi ya insan nggak mau kayak gitu ya guys ya. Coba berbagi aja, berbagi informasi, berbagi manfaat, berbagi ilmu, berbagi usaha, berbagi rezeki kepada teman-teman. Karena rezeki udah ada yang mengatur, mungkin ada sebagian rezeki dari teman-teman semua ataupun dari mitra-mitra insan yang dititipkan melalui insan, rezeki usaha budidaya jamur tiramnya, rezeki bibitnya, rezeki pemasarannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Tapi tetap aja insan yakin rezekinya itu ya nggak akan ketukar, pasti udah ada jatahnya masing-masing. Karena insan yakin semakin banyak insan menolong orang, maka semakin banyak rezeki yang akan insan dapat. Nah, jadi seperti itu ya guys ya, prinsip hidup yang diajarkan guru insan, master insan ya guys ya. Insan sebutnya master biar agak keren sedikit. Nah, oke guys. Nah, balik lagi ke tema video. Sorry guys, videonya kali ini sepertinya agak sedikit ngeblur, agak sedikit gelap karena beberapa hari ini nggak ada panas. Sekitar 2 hari itu setiap sore, setiap pagi sampai malam itu hujan ya guys ya. Jadi ya memang kalau untuk pertumbuhan jamur tiram ya bagus, tapi untuk pembuatan log itu kurang bagus. Karena apa? Karena suhu dingin itu ya membuat miseliumnya tertidur, lama dia perkembangannya, beda dengan suhu panas. Nah, tapi ya sama aja lah guys ya, disyukurin aja, macam mana pun itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih baik disyukuri. Jadi insan mungkin buat videonya di sini agak sedikit terang ya guys ya. Jadi insan mau bahas video tentang ulat yang berada di backlog ya guys ya. Nah, jadi ada pertanyaan masuk dari WA tadi malam, itu udah 2 orang langsung yang bertanya tentang masalah backlog yang berulat. Kenapa backlog berulat? Apakah abang mengalaminya juga? Ya tentu saja ya guys ya, semua petani jamur, terutama buat mereka yang buat log sendiri, pasti mengalami backlognya berulat. Nah, kita coba lihatkan ke kamera. Apa di sini terang guys? Oh, terang ya guys ya, bisa lihat kalian guys. Nah, ini guys. Nah, ulat-ulat seperti ini yang memakan miselium ya guys ya. Karena sebenarnya udah insan buatkan juga satu video, kenapa miselium tiba-tiba hilang. Nah, seperti ini dia yang udah memakan miselium ini ya, ulat-ulat ini ya guys ya. Ini kok. Jadi balik lagi ke tema videonya guys. Ini di sini ada satu lagi yang lebih jelas ya guys ya, ulatnya. Rumahnya, jalannya dia lebih jelas.
Bisa kalian lihat. Jadi ini ada beberapa penyebab yang mungkin adalah salah satunya merupakan di tempat kalian ya guys ya. Lihat ini kalian bisa lihat guys uletnya. Wow, besar sekali ya guys ya. Kenapa backlog bisa berulat? Yang pertama itu adalah penyebabnya dari kualitas dedek. Jika kalian menggunakan nutrisi dedek, nah itu kualitasnya kurang baik, untuk dedek udah lama, udah sampai berkutu. Nah mungkin itu adalah dedek yang berkutu itu kurang baik ya guys ya, sterilisasinya kurang matang. Nah jadi telur-telur kutu ataupun telur belatung, telur lalat yang berada di dalam dedek yang udah tercampur dengan serbuk kayu itu, nah itu dia menetas guys saat selesai disterilisasi. Karena sterilisasi kalian kurang panas, kurang lama, jadi itu bisa menetas. Nah mungkin salah satunya juga ini, tapi kalau dari insan versinya bukan itu guys, karena insan menjamin sendiri kualitas dedek yang insan gunakan. Kalau dia nggak halus dan dia nggak baru, insan nggak mau guys. Jadi ini kalau di faktor insan bukan masalah dedek, tapi dari faktor kalian mungkin bisa dari dedek. Coba dicek dulu dedek kalian itu bagaimana kualitasnya, apakah dedek baru. Ciri-ciri dedek yang bagus itu yang masih wangi dia guys ya, tidak bau apek. Nah kalau udah bau apek ataupun udah nggak wangi, berarti itu udah dedek lama. Jadi coba jangan dibeli guys, usahakan beli dedeknya itu langsung di kilang aja, jangan di toko, karena di toko mungkin udah timbunan tak berapa hari, beberapa minggu gitu ya guys ya. Jadi coba beli di kilang, karena kilang itu adalah gilingan baru. Selain lebih murah, pasti dia lebih bagus, dedeknya lebih fresh. Jadi kemungkinan masalah seperti ini tuh bisa terhindari. Yang pertama. Dua adalah penyebabnya itu adalah waktu selesai disterilisasi guys. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan setelah selesai disterilisasi itu, setelah diturunkan, didinginkan, kalian terlalu lama untuk menginokulasinya. Jadi kalau menginokulasinya terlalu lama itu bisa dihinggapi serangga seperti lalat atau serangga nyamuk. Nah karena media setelah disterilisasi itu wangi dia guys, jadi akan timbul minat ataupun selera dari serangga-serangga itu untuk bertelur di dalam media backlog jamur tiram kita. Nah jadi itu adalah penyebab kedua kemungkinan terjadinya serangga seperti ini guys, atau terjadinya ulat seperti ini. Nah itu adalah kemungkinan keduanya yang biasa terjadi di insan guys. Insan jujurnya di sini ya guys ya, karena memang setelah diturunkan, biasanya insan itu dipadatkan dulu, kemudian insan tunggu sekitar 1 atau 2 jam baru insan tanam bibit, supaya insan nggak mau sampai terjadi jamur hijau. Walaupun saat menunggu dingin itu kadang-kadang insan tutup juga guys menggunakan kain, tapi ya tetap aja ada yang nakal ya guys ya. Si lalat-lalat itu dia nakal, dia tetap menghinggap, dia tetap bertelur. Nah jadi itulah kalau dari versinya insan yang kedua ini adalah yang lumayan berakibat fatal ya guys ya, lumayan sering terjadi di insan. Dalam satu kali steaman ada 320 sampai 340 log, biasanya ada sekitar 5 atau 10 log yang seperti ini. Jadi itulah ya guys ya, insan jujurnya di situ dia. Kalau dari versi insan, dari versi serangga ini dia. Nah, walaupun udah begitu selesai dipadatkan langsung ditutup, ya tetap aja guys pasti ada juga 1-2 yang kecolongan, karena insan memang mengonangi sendiri lalatnya itu masuk ke dalam backlog. Dia ngapain lagi kalau nggak bertelur ya guys ya, dia masuk ke dalam backlog itu. Nah, dari kaki-kaki lalat itu juga udah bisa meninggalkan ataupun bintik-bintik larva ya guys ya dari kaki-kaki lalat itu. Nah kemudian yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi bisa terjadinya ulat seperti ini, backlog berulat, adalah dari F2 nya. F2 itu kenapa bisa F2 itu mengandung telur ya guys ya, ataupun larva. Nah, jadi sebenarnya F2 itu bagusnya dia harus ditutup kapas, kemudian ditutup lagi dengan kertas. Karena jika ditutup hanya dengan kapas, masih ada dia virus ataupun larva yang terbang terbawa angin, karena celah-celah ini masih tetap bisa ditembus oleh larva-larva halus. Nah, karena pengalaman insan ada juga seperti itu. Saat media F2 nya itu insan turunkan, jadi dari jagung itu insan perhatikan udah ada seperti benih-benih ulat ya guys ya, halus. Padahal insan buat sendiri. Memang saat itu insan belum menggunakan penutup koran lagi, jadi insan masih dari habis diinokulasi F2 nya langsung dari
kapasnya itu aja, tutupnya tidak diapain lagi. Memang kalau dari segi kontaminasi jamur liar itu aman guys. Kalau ada api benzen dan juga ada alkohol dan spiritus itu aman. Tapi kalau dari larva-larva yang lebih tajam lagi, karena dia menyukain aroma jagung itu kan wangi ya guys ya saat ada disterilisasi, pasti dia akan terbang ke situ, larva-larva yang tidak kasat mata. Nah jadi memang itu sangat berbahaya juga, lumayan berbahaya buat kalian yang kalau misalkan kalian beli F2, minta aja untuk dibungkus kertas lagi kemudian diikat karet saat pengiriman supaya lebih aman. Kemudian kalau misalkan kalian buat sendiri ya udah dikasih kapas, coba aja ditutup lagi dengan kertas supaya lebih aman juga. Nah jadi seperti itu guys dari versinya Insan, 3 faktor penyebab backlog berulat. Nah yang pertama tadi kita rekap adalah dari kualitas dedek yang kurang baik dan sterilisasi kurang baik. Kemudian yang kedua dari lamanya waktu inokulasi, membiarkan media backlog terbuka sehingga dimasuki lalat ataupun jenis serangga yang bertelur. Kemudian yang terakhir adalah dari kualitas ataupun F2 yang bermasalah ya guys ya, ataupun ada bibit-bibit larva F2 yang turun ke backlog sehingga bisa menyebabkan ya setelah dicampurkan ke media backlog F2 nya itu larvanya kemudian menetas ya guys ya. Jadi ya seperti itu, bisa membuat jadi backlog berulat. Kemudian masalah penanganannya mungkin akan kita bahas di video yang selanjutnya. Supaya nggak kepanjangan, ini aja udah terlalu panjang guys ngobrol-ngobrol nggak pentingnya. Jadi masalah penanganannya nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya karena ini udah terlalu panjang durasinya, nanti banyak yang protes. Kita jumpa di video yang berikutnya ya guys ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga kalian bisa mengambil informasi dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.